أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Ada satu pertanyaan yang dilatar belakangi satu permasalahan. Berikut permasalahan yang diceritakan. Ada seorang suami yang telah resmi halal menikahi seorang wanita. Otomatis dia menjadi istrinya. Maka pasangan suami istri ini sudah berjalan 1, 2, 3 sampai 9 bulan, bahkan sampai 1 tahun. Dalam perjalanannya tentunya ada dinamika. Tentunya ada pernak-pernik, ada ombak, ibaratnya dia bahtera, juga kadang menabrak karang. Ibarat dia berjalan di jalanan, ya ada naik, ada turun, ada belok kanan, tikungan tajam, dan juga terkadang ada lubang. Sesekali dia melindas batu besar, lalu kemudian terpental. Tapi 1 tahun lebih dapat dipertahankan. Lalu kemudian ada permasalahan yang mungkin akumulatif, yang mungkin sudah tidak bisa terbendung. Keduanya meski saling mencintai, tapi kedua orang tua mereka, yaitu 2 orang tua dari sang suami, 2 orang tua dari istri, rupanya sudah tidak melihat kenyamanan lagi, ketentraman lagi dalam keluarganya. Maka kemudian dengan sepihak, orang tuanya si manten atau si suami ini, si laki-laki ini berkata kepada mantunya, "Sudah, kalau begini terus perjalanan keluargamu, kamu tak cerai dengan anakku. Anakku masih muda, anakku masih ganteng. Bisa kok nyari laki-laki perempuan seperti kamu, bahkan lebih dari kamu." Dan pada akhirnya sang istri pun pulang ke rumah orang tuanya dengan perasaan yang karut marut. Lalu kemudian dia menceritakan, "Mah, aku sudah dicerai." "Siapa yang menceraikan kamu?" "Mertuaku," katanya. Pertanyaan yang diajukan, sah atau tidak perceraian yang melafalkan cerai adalah mertua, seperti yang di latar belakang cerita tadi. Penting untuk kita pahami bersama-sama bahwa saat ijab, yang mengijab adalah wali orang tuanya perempuan, sementara orang tua laki-laki sama sekali tak ikut apa-apa, cuman melihat, menyaksikan, tersenyum, bahagia, mungkin juga haru biru dengan tangisan. Itu yang perlu menjadi catatan pertama. Bahkan wali atau orang tua perempuan, dia pun setelah mengijabkan dan dikabul oleh seorang suami, berarti telah melepaskan haknya secara utuh kepada mantunya, dalam hal ini suami dari anaknya. Sehingga kemudian ketika pasangan suami istri itu dinyatakan sah oleh 2 orang saksi, kedua orang tua ini sudah tidak diperkenankan lagi untuk intervensi lebih dalam bagaimana dia menentukan arah hidupnya. Memberi masukan harus, menuntun dan membimbing harus, mendoakan apalagi. Akan tetapi kalau masuk terlalu dalam pada hal-hal yang prinsip dalam pernikahan, no, tidak ada jalan. Artinya apa? Artinya perceraian yang diucapkan oleh orang tua suami, orang tua laki-laki, sama sekali tidak bernilai di hadapan Allah, dan juga tentunya tidak ada apa-apanya yang terjadi pada dia.
Syariat tidak menganggap apa-apa. Pun demikian orang tua dari perempuan. Kita simak bersama-sama satu fatwa, satu tuntunan tentang hal ini dalam kitab-kitab klasik yang ditulis oleh para ulama, dan ini pastinya bermanfaat dan maslahat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mencerna dengan baik dan dapat mengaplikasikan jika ini terjadi pada keluarga kita atau orang-orang di sekitar kita. Kita tuntun dan kita bimbing. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma ghairu zauji. Adapun kalau yang menceraikan itu selain suami, fala yasihhu talaquhu, maka tidak sah kalimat atau kata cerainya, sama sekali tidak sah. Sebagaimana yang dituturkan di dalam kitab Tanwirul Qulub. Maka kembali lagi pada kronologinya. Orang tua laki-laki berkata, kamu sudah tak cerai dengan anakku. Lagha, itu sia-sia. Atau orang tua dari si perempuan yang berkata, ya sudah, kalau begitu anakku sudah tak cerai dari kamu nak. Berkata begitu kepada suaminya, kepada mantu laki-lakinya. Sama sekali tidak ngaruh. Meskipun minta dukungan kerabatnya, yuk kita sepakat, cerai. Semuanya tidak berarti apa-apa. Percuma. Syariat kudu tegak. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dan menata. Rasul Shallallahu alaihi wasallam yang mensosialisasikan ini adalah yang menjadi panutan kita. Bahkan andaikan ada kedua orang tua, dua pasang orang tua yang berbesan. Dalam hal ini contoh, si Ahmad punya dua orang tua, si Fatimah punya dua orang tua. Setelah dinikahkan kok kayaknya ada ketidakcocokan. Dirasakan. Mungkin salah dalam konsultasi, kayaknya ini jodohnya ndak begini, akhirnya rezekinya seret, akhirnya sering tertimpa musibah. Padahal keduanya, Fatimah dan Ahmad ini saling mencintai. Maka sepakat kedua orang tuanya, udah nak, kamu cerai saja ya. Yang berbesan ini sepakat juga sama sekali tidak ngaruh. Yang terpenting di lisan suami. Selain lisan suami tak ada guna, tak ada harganya di hadapan Allah dan Rasulnya. Maka yang punya hak mutlak menceraikan atau merujuk adalah suami. Orang tua suami tidak boleh ikut-ikut, percuma. Orang tua istri tidak boleh ikut-ikut. Bahkan sepakat pun percuma. Maka fahami, kita menjadi orang tua, semoga dapat terus menuntun, membimbing, mengarahkan anak kita yang mengarungi bahtera. Mudah-mudahan langgeng, bukan hanya sehidup di dunia, tapi sesurga di akhirat nanti. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.